Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2358-2360 Bab 2358 Ghost World and Sayue. Pintu masuknya terletak di bagian bawah Styx. Ruang di sini sangat berantakan dan memutar, dan ruang di sekitarnya perlahan-lahan berubah seperti pusaran air. Menyelam ke dasar sungai, kegelapan di depannya, Landen Sen, dengan cahaya yang dipancarkan oleh energi perang Seng Yang, hampir tidak bisa melihat pemandangan sekitar puluhan meter. Selama periode Fit, beku itu hampir tidak dapat menjalankan kekuatan spiritualnya di permukaan Styx, berenang dan melintas dengan cepat. Setelah menyelam ke dasar sungai, kekuatan spiritual dalam tubuh akan sangat terhalang, pada dasarnya mengandalkan kekuatan fisik. Landen Sen tanpa sadar menggenggam tangan ramping Liu Yunmeng. Siapa yang menyuruhmu menyentuh gadis ini? Tubuh Liu Yunmeng bergetar sedikit, dan berkata dengan dingin. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak menjabat tangan Landen Sen. Landen Sen sedikit terdiam, berpikir bahwa wanita ini terlalu sensitif, dan segera menjelaskan, gadis Yunmeng, aku hanya khawatir bahwa aku akan tersesat. Bagian bawah Styx sangat luas, jadi mari kita bergerak bersama. Peri Yunmeng mengerutkan bibirnya, kalau begitu, menjauhlah dariku. Dia konservatif di dalam hatinya, meskipun dia tidak menentang Landen Sen mendekati dirinya, dia sangat menolak untuk melakukan kontak kulit dengan Landen Sen. Dalam situasi ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Keduanya berpegangan tangan dan menyelam jauh ke sungai. Semakin dalam ruang, semakin berantakan dan memutar ruang, Landen Sen merasakan sakit seperti air mata di tubuh fisiknya, kekuatan ruang yang sangat terdistorsi bahkan merobek jubahnya menjadi debu. Liu Yunmeng menjerit pelan, dan gaun putih di tubuhnya juga pecah menjadi serpihan di bawah agitasi kekuatan ruang. Untungnya, tubuhnya spesial, dan air Styx tidak bisa melukainya. Mendengar suara Liu Yunmeng yang bingung, Landen Sen mengira sesuatu telah terjadi, dan tidak bisa tidak melihat ke belakang. Saya melihat bahwa pakaian Liu Yunmeng rusak, dan seluruh tubuhnya telanjang. Kulit seputih salju terbuka di Styx, dan otot es serta tulang-tulangnya tampak seperti diukir dengan hati-hati. Ah, pria bau, kamu. Jangan melihat ke belakang, kalau tidak gadis ini tidak akan pernah berakhir dengan kamu. Wajah Liu Yunmeng langsung memerah sampai ke akar telinganya, dan dia buru-buru menutupi bagian-bagian penting dari tubuhnya, dan kakinya yang cantik seputih salju langsung menendang Landen Sen. Ledakan. Landen Sen menangkap tendangan Liu Yunmeng tiba-tiba, terhuyung ke depan, dan menarik tangan kanan Liu Yunmeng secara langsung untuk melepaskan. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan fisik gadis ini benar-benar luar biasa, dan Landen Sen hampir saja ditendang. Keduanya dipisahkan oleh kekuatan spasial yang kuat dalam sekejap. Bagian bawah sungai Styx hitam pekat, dan hanya pada jarak kurang dari 100 meter, Landen Sen tidak bisa lagi melihat lokasi Liu Yunmeng. Hei, Liu Yunmeng. Hati Landen Sen bergetar dan buru-buru berteriak. Bau manusia, berhentilah berteriak, dan cepat-cepat memasuki pintu masuk dunia hantu. Liu Yunmeng memarahinya dengan rasa malu dan jengkel. Dia sengaja mengusir Landen Sen pergi, hanya untuk menghindari rasa malu. Dia tidak ingin pria ini melihat rasa malunya. Landen Sen sedikit tidak berdaya, jadi dia harus membiarkan Liu Yunmeng bertindak. Kalau begitu mari masuk ke pintu masuk sekarang. Setelah berbicara, Landen Sen dengan cepat berenang menuju pusat pusaran di bawah ini. Liu Yunmeng mendengar suara Landen Sen mengikuti dari belakang. Wow! Perasaan tekanan spasial yang sangat besar datang, dan tulang-tulang di seluruh tubuh Landen Sen pecah, dan pusaran spasial seperti lubang hitam, mengisap Landen Sen. Tubuh fisik Liu Yunmeng telah lama dipelihara oleh 9 kecurigaan Ding Xuan Huang Erqi, jauh lebih kuat dari tubuh fisik Landen Sen, dan tekanan ruang sekitarnya tidak berpengaruh padanya. Wow! Liu Yunmeng mengikuti Landen Sen dan dihisap oleh pusaran spasial. Lebih dari waktu yang lama, Landen Sen terlempar jauh. Meskipun itu hanya sesaat dari dunia roh kuno ke dunia hantu, Landen Sen merasa bahwa setelah puluhan ribu tahun, otaknya sangat pusing. Dengan suara teredam, Landen Sen jatuh telanjang di kaki gunung di suatu tempat, hanya memukul batu besar, menghancurkan batu itu. Melintasi antar muka menyebabkan Landen Sen kehilangan semangatnya. Perasaan ini seperti melintasi puluhan ribu arai teleportasi jarak jauh, membuat tubuhnya sangat tidak nyaman. Bintang emas di tengah alisnya tiba-tiba menyala, dan sejumlah besar energi pertempuran Seng yang mengalir langsung ke benaknya seperti angin puyuh. Beberapa menit kemudian, Landen Sen merasa bahwa rohnya jauh lebih baik dan kesadarannya perlahan pulih. Penanam biasa di periode pemurnian Void tidak bisa melewati batas, dan tabrakan spasial yang terjadi ketika melintasi batas dapat dengan mudah merusak semangat pembudidaya fase pemurnian Vulture, dan hanya para beku di fase konsolidasi yang nyaris tidak dapat melewati batas. Untungnya, Landen Sen memiliki pengawal suci yang Worki, jadi dia harus koma selama 1 atau 2 jam sebelum dia bisa bangun ketika dia menggantinya dengan seorang kultivator biasa di periode Fit. Setelah bangun sebentar, Landen Sen melihat sekeliling tempat kejadian.
Langit kelabu, tapi tidak suram, agak mirip dengan perasaan yang baru saja menyingsing. Udara dingin dan lembab, sering disertai embusan angin yin yang bertiup melintasi wajah. Yin Qi di sini sangat berat, dan kebanyakan biksu manusia akan merasa tidak nyaman ketika mereka ada di sini. Landen Sen memiliki pengawal suci yang Worki, yang tidak biasa. Bulan berwarna darah besar menggantung tinggi di langit, melepaskan kecemerlangannya yang merah darah, menambahkan jejak kejahatan ke langit kelabu. Sayue. Landen Sen mengangkat alisnya dan menyimpulkan bahwa ini tidak diragukan lagi adalah dunia hantu. Dikabarkan bahwa tidak ada matahari di dunia hantu, hanya Sayue. Sayue setara dengan sumber kehidupan seluruh dunia hantu, dan akan terus memberikan dunia roh dengan kekuatan roh yin untuk pertumbuhan makhluk hantu. Pada zaman kuno yang terpencil, dunia hantu hanyalah tanah tandus, sebagian besar kehidupan hantu kelas bawah hidup di sini. Tetapi karena keberadaan Sayue di alam hantu yang terus-menerus memberikan nutrisi dan vitalitas ke antarmuka, alam hantu menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Sampai hari ini, dunia hantu dapat mengimbangi dunia roh kuno dan dunia iblis kuno. Meskipun kekuatan keseluruhan sedikit lebih lemah daripada dunia roh kuno dan dunia iblis kuno, itu tidak jauh berbeda. Dunia roh kuno perlahan-lahan melemah sejak awal era, sementara dunia hantu perlahan-lahan menjadi kuat. Ini memang fenomena ajaib. Mata roh langit elang. Landen Sen mengguncang otak pusingnya dan menggunakan mata roh Tianying untuk mengamati kondisi di sekitarnya. Di dunia hantu, operasi kekuatan spiritual tidak akan terhalang, dan mata roh Tianying dapat melakukan secara normal. Tetapi bagi Landen Sen, dunia hantu memiliki kelemahan besar. Di udara di sini, hanya energi spiritual dari atribut yin yang ada. Untuk biksu manusia akar spiritual non-yin, hampir mustahil untuk mengolah tanpa spar langit besar. Selain itu, akar-akar biksu ras manusia yang tidak pernah merintih dalam fase gabungan juga sangat dirugikan di dunia hantu, karena tidak ada energi spiritual 5 elemen di udara bagi mereka untuk menyerap dan melepaskan kekuatan magis mereka. Dunia hantu hanya cocok untuk biksu hantu dan latihan bertahan hantu. Tujuan pertama Landen Sen adalah untuk menemukan keberadaan Liu Yunmeng. Meskipun Liu Yunmeng tidak memasuki dunia hantu pada saat yang sama dengannya, perbedaan waktu antara kedua belah pihak melalui pintu masuk dunia hantu sangat kecil, dan lokasi teleportasi harus sama. Benar saja, Landen Sen menemukan keberadaan Liu Yunmeng di pegunungan puluhan ribu mil jauhnya. Wanita itu masih koma. Ups. Landen Sen tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok roh jahat yang tampak ganas sedang bergegas ke lokasi Liu Yunmeng. Bab 2359 Reincarnation Continent. Liu Yunmeng sedang berbaring di sungai di aliran gunung saat ini, tidak sadarkan diri. Dia tidak memiliki tubuh sekret yang Worki seperti Landen Sen, dan teleportasi lintas batas menyebabkan jiwa terkejut, dan sulit untuk bangun dalam waktu singkat. Tepat pada saat ini. Di kejauhan, sekelompok roh jahat berambut merah terbang. Roh-roh jahat ini seperti manusia, dengan wajah yang sangat mengerikan, dua taring tajam dan melengkung di mulut mereka, rambut tebal berwarna darah di seluruh tubuh mereka, dan fisik yang sangat kuat. Ada lebih dari 30 roh jahat berambut merah yang terbang ke sana, kecuali roh jahat berambut merah yang mengenakan baju besi, yang memiliki basis kultivasi dari transformasi awal para dewa, roh-roh jahat lainnya semuanya dalam tahap bayi asli. Kelompok iblis dengan cepat terbang ke aliran gunung dan menemukan Liu Yunmeng. Sial, kenapa tukang reparasi hantu manusia ini datang ke situs kita? Membuatku takut. Roh jahat berambut merah menuju baju besi itu di kutub pertama, dan ketika dia berjalan, dia menemukan bahwa penampilan Liu Yunmeng sangat mencengangkan, dengan postur anggun dan temperamen yang elegan. Ya ampun, aku tidak menyangka itu adalah embrio kecantikan. Iblis lapis baja itu berkata. Bos, lihat tubuh putih dan lembut ini, pembudidaya perempuan manusia ini sangat cantik, itu tepat bagimu untuk mengambilnya kembali dan menjadi istri desa. Ya, bos, aku belum pernah melihat biarawati wanita yang begitu cantik. Ketika aku kembali, kamu harus memberi sup saudara laki-laki. Banyak roh jahat berambut merah tertarik oleh tubuh Liu Yunmeng Miaoman dan fitur-fitur yang indah, dan tidak bisa melepaskan mata mereka untuk sementara waktu, dan air liur dari beberapa roh jahat mengalir ke bawah. Saote, beri aku omong kosong, pembudidaya wanita ras manusia ini tampaknya tidak biasa. Tunggu sampai aku melihatnya dengan jelas. Armor iblis mendengus, wajahnya tidak pasti. Meskipun Liu Yunmeng masih koma, napas yang dikeluarkan dari seluruh tubuhnya masih membuat roh jahat berambut merah dalam baju besi ini merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Kenyataannya, ini juga tubuh fisik khusus Liu Yunmeng, dan menggantinya dengan aura yang tidak tertutup dari para beku biasa pada periode Fit pasti akan menakuti roh-roh jahat ini. Iblis lapis baja melangkah maju dan melihat lebih dekat pada Liu Yunmeng, matanya berkeliaran di sekitar tubuh lengkap Liu Yunmeng untuk sementara waktu, dan kekhawatiran di hatinya langsung menghilang. Aku benar-benar minta maaf atas keberuntunganku jika kecantikan yang begitu indah tidak melakukan apapun padanya. Roh jahat lapis baja secara bertahap menunjukkan senyum perak. Hahaha, siapapun dia, aku mengambil harta hari ini.
Kalian, cepat-cepat mengambil beberapa awan menelan kunci dan mengikat kecantikan ini kembali ke benteng. Hantu lapis baja memerintahkan. Iya bos. Beberapa roh jahat merespons dan kembali ke benteng untuk mengambil kunci Tunyun. Melihat kaki indah Liu Yunmeng dan pinggang yang cantik, hantu lapis baja itu menelan, dan jika menyentuhnya, pasti akan terasa hebat. Armor iblis itu menggosok-gosokkan tangannya dengan gembira, dan hampir menyentuh mereka berdua. Pada saat ini, hentikan untuk Lao Su. Tiba-tiba ada teriakan keras dari cakrawala yang jauh, seperti guntur dan ledakan, bergetar puluhan ribu mil. Ada gelombang kemarahan hebat di lolongan, seperti raungan dan raungan binatang buas kuno, seluruh pegunungan bergetar. Beberapa roh jahat berkekuatan rendah pada tahap awal Yuanying secara langsung terpana oleh raungan Lenden Sen. Persetan. Iblis lapis baja itu ketakutan oleh nafas yang ganas, kulit kepalanya mati rasa, kakinya terasa lemas, dan ia hampir jatuh ke tanah. Siapa? Roh jahat lapis baja itu berteriak ketakutan. Memanggil. Sebuah meteor melintas di langit di kejauhan, dan Lenden Sen terbang menuju sisi ini dengan kecepatan kilat dan jatuh ke aliran gunung. Pemurnian. Kultivator dalam periode pemurnian virtual. Iblis lapis baja itu sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang menjauh. Biksu berjubah putih yang tiba-tiba muncul di depannya melepaskan tekanan spiritual yang melonjak dari tubuhnya, dan dia tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Dengan aura mengerikan seperti itu, lawan hanya bisa menjadi pembudidaya legendaris selama periode pemurnian Void. Junior Hongda, penguasa desa awan merah, lihat. Aku telah melihat para pendahulu. Iblis lapis baja itu segera berlutut ke tanah, dan dengan gemetar menundukkan kepalanya ke arah Lenden Sen. Lihat. Bertemu senior. Sekelompok roh jahat panggung Yuanying di bagian belakang bahkan lebih takut dan berlutut ke tanah. Di dunia hantu, para beku juga didasarkan pada kultivasi mereka untuk membahas status dan status mereka. Para beku di masa pemurnian sudah langka dan kuat, dan mereka akan dihormati kemanapun mereka pergi. Dibandingkan dengan dunia roh kuno, dunia hantu tidak memiliki urutan khusus dan sangat kacau, dan sebagian besar perbaikan hantu memiliki temperamen yang keras. Adalah normal untuk membunuh seluruh keluarga jika sebuah kata salah. Kelompok roh jahat ini takut untuk menarik ketidakpuasan Lenden Sen. Namun, wajah Lenden Sen gelap seperti bagian bawah pot. Dia baru saja menemukan segalanya melalui mata spiritual Tianying, dan roh-roh jahat yang nakal ini benar-benar muncul dengan ide Liu Yunmeng. Terutama roh jahat lapis baja yang mengaku sebagai pemilik Red Cloud Village, hampir pindah ke Liu Yunmeng. Untungnya, dia datang tepat waktu, jika tidak Liu Yunmeng akan dipukuli secara brutal oleh babi asin. Ketika wanita itu bangun, dia pasti akan marah. Lenden Sen tidak ingin melihat adegan itu. Tidak perlu beribadah, kalian semua harus mati. Jangan salahkan pemuda ini atas kehilangan nuraninya, jika kamu menyalahkannya, salahkan kamu karena berani dan berani menyerangnya. Begitu suara itu jatuh, Lenden Sen menggulung lengan bajunya. Sejumlah besar cahaya pedang emas menyapu Naschen Soul Evil Ghost di belakang hantu lapis baja seperti gelombang besar. Ledakan. Setelah ledakan besar, semua hantu Naschen Soul Evil berubah menjadi bubuk, dan tidak ada residu yang tersisa. Lenden Sen tidak pernah menjadi orang baik. Yang dia pedulikan hanyalah dirinya sendiri, dan orang-orang dan biarawan yang dia hargai di sekelilingnya. Siapapun yang berani mengancam orang atau teman di sekitarnya pasti tidak akan membiarkannya pergi. Selamat datang untuk memperhatikan publik penulis, nomor Zong, Huayu Xianyu, ada beberapa spoiler di dalamnya. Melihat bawahan elitnya langsung terbunuh, hantu lapis baja itu sudah gemetar ketakutan. Dia belum pernah melihat pria yang mengerikan sebelumnya, menangis dan menangis seperti serigala, senior untuk hidupmu. Lenden Sen mengabaikan lawan meminta belas kasihan, menekan tangan besar langsung di dahi hantu lapis baja, dan menggunakan teknik pencarian jiwa. Roh jahat lapis baja tidak memiliki perlawanan sama sekali dan dicari oleh Lenden Sen di tempat. Berkat pencarian jiwa, Lenden Sen belajar banyak berita dari dunia hantu. Pertama-tama dia mengambil jubah dari cincin penyimpanan dan menaruhnya di Liu Yunmeng, lalu tenang dan mencerna informasi yang baru saja dia temukan. Pertama, dunia hantu dibagi menurut benua, dan ada total 12 benua. Saat ini, Liu Yunmeng dan dirinya sendiri berada di benua reinkarnasi, di titik paling barat. Benua reinkarnasi menempati urutan pertama di antara 12 benua. Tanahnya sangat luas, tetapi jumlah biksu dan ras di sini adalah yang paling langka. Karena ruang benua reinkarnasi sedikit lebih kacau daripada benua lain, dan kekuatan roh yin lebih tipis, tidak ada banyak ras dan penanam hantu yang mau hidup dan berlatih di benua reinkarnasi. Ini bukan intinya adalah seni 5 bendera resonansi. Lenden Sen mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya melakukan teknik 5 bendera resonansi di dunia hantu. Sebelum melakukan teknik ini, Lenden Sen merasa sedikit gugup, jika sisi selatan bendera api tidak ada di dunia hantu hampir akan datang dengan sia-sia. Untungnya, perkenan Tuhan, Lenden Sen benar-benar menemukan keberadaan bendera cahaya hidup selatan di dunia hantu.
Bab 2360 Samsara Mountain and Samsara Tunnel. Sebuah titik cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Landen Sen, di sebelah baratnya. Hahaha, benar-benar di dunia hantu. Landen Sen sangat gembira, dan dia akhirnya tidak datang dengan sia-sia. Selain itu, apa yang membuat Landen Sen lebih senang adalah dia menemukan bahwa posisi terakhir di selatan dari bendera nyala api tidak terlalu jauh dari tempat dia sekarang. Bendera api ada di benua reinkarnasi ini di barat. Sungguh sulit dipercaya, Landen Sen tidak bisa membayangkan bahwa peruntungannya begitu baik. Karena Flame Banner berada di benua samsara, dia tidak menggunakannya untuk kembali ke benua lain, menghemat banyak waktu. Setelah tenang, Landen Sen menemukan sesuatu yang salah lagi. Benua reinkarnasi adalah benua paling barat dari alam hantu, dan tempat paling selatan dari Flame Light Flag mungkin adalah yang paling barat dari benua reinkarnasi, yang merupakan perbatasan barat alam hantu. Tempat yang aneh ada di sini. Landen Sen belajar dari ingatannya bahwa ia baru saja mencari jiwa bahwa sebuah gunung besar puluhan juta kilometer berdiri di ujung dunia hantu barat, bernama Gunung Reinkarnasi. Di Pegunungan Samsara, ada tempat terkenal di dunia hantu yang disebut Terowongan Samsara. Terowongan Reinkarnasi adalah satu-satunya tempat yang menghubungkan dunia roh kuno, dunia iblis kuno, dunia hantu, dan sejumlah besar antarmuka rendah untuk reinkarnasi orang mati. Seluruh Gunung Samsara dikelilingi oleh kekuatan hukum misterius. Dalam keadaan normal, hampir tidak ada beku yang dapat mendekatinya. Bahkan para beku Mahayana tidak dapat langsung memasuki Gunung Samsara. Ruang di sekitar Gunung Samsara sangat menyimpang, tetapi mempertahankan keseimbangan misterius dan halus. Tetapi distorsi ruang semacam ini mempengaruhi seluruh benua Samsara, sehingga ruang keseluruhan benua Samsara kacau, dan kekuatan roh yin tipis. Justru karena keberadaan Gunung Reinkarnasi maka ia memiliki nama benua Reinkarnasi. Sepertinya semuanya tidak semudah itu. Landen Sen mengerutkan keningnya. Bagian selatan dari bendera lampu nyala yang dia temukan melalui teknik resonansi 5 bendera tidak terduga. Seharusnya di Pegunungan Samsara. Tapi Gunung Samsara hampir merupakan tempat terlarang di dunia hantu, jadi bagaimana mungkin bendera cahaya api selatan muncul di tempat itu? Ketika Landen Sen menghela nafas, Liu Yunmeng di samping akhirnya terbangun. Di mana aku? Liu Yunmeng menggosok kepalanya, alisnya berkerut, kesadarannya masih agak kabur. Gadis Yunmeng, bagaimana perasaanmu? Landen Sen melangkah maju dan bertanya. Setelah aura pertempuran matahari kudusnya mencapai tahap akhir, ia hanya bisa menyembuhkan kerusakan jiwanya sendiri, dan tidak bisa menyembuhkan biksu lain. Namun, Liu Yunmeng adalah seorang biarawan pada periode Fit, jadi dia tidak akan terpengaruh oleh lintas batas. Kutukan meditasi Tai. Tangan giok ramping Liu Yunmeng membentuk segel khusus, dan sejumlah besar cahaya putih keluar dari ujung jarinya, menutupi seluruh tubuh. Setelah mengucapkan kutukan meditasi Tai untuk sementara waktu, kesadaran Liu Yunmeng secara bertahap menjadi jelas dan dia benar-benar terjaga. Dia tiba-tiba menemukan bahwa jubah tubuhnya sebenarnya yang biasa dikenakan oleh Landen Sen, dan dia tiba-tiba melompat dari tanah. Tidak. Pria yang tidak tahu malu dan tidak senonoh, kamu. Apa yang telah kamu lakukan pada gadis ini? Liu Yunmeng dengan gemetar menunjuk ke arah Landen Sen, wajahnya memerah. Gadis Yunmeng, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya mengganti pakaian Anda untuk Anda, Landen Sen buru-buru menjelaskan. Reaksi pertama Liu Yunmeng adalah dia pikir dia tersesat. Tetapi setelah melihat tubuhnya dalam-dalam, dia menemukan bahwa dia khawatir, tetapi dia masih malu. Kamu. Apakah gadis ini mengizinkan kamu mengganti pakaianku? Siapa? Siapa yang tahu jika kamu mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu? Hal-hal buruk kepadaku. Liu Yunmeng menggigit giginya yang perak, sangat malu. Tenang, Nona Yunmeng, saya tidak pernah melakukan itu. Alasan utama untuk mengganti pakaian Anda adalah bahwa saya tidak ingin melihat Anda telanjang dan terbuka di siang hari. Bahkan, sesuatu terjadi sekarang, jika saya tidak datang tepat waktu, saya khawatir Anda telah dianiaya sejak lama. Landen Sen menjelaskan dengan sedikit malu, dan omong-omong menjelaskan kelompok iblis yang baru saja dia temui. Bau lelaki, bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, itu tidak begitu kasar kepada gadis ini. Kamu bajingan, teriak Liu Yunmeng. Dia merasa bahwa dia seharusnya marah, tetapi dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak bisa marah. Apakah karena saya sudah terbiasa dilihat oleh pria ini? Apakah kamu mati rasa? Ngomong-ngomong, saya sudah sangat malu di depan Landen Sen 2 kali, saya takut orang ini akrab dengan bagian-bagian penting dari tubuhnya. Liu Yunmeng merasa malu dan merasa sangat malu dan marah. Ahem, maaf. Landen Sen menatap Liu Yunmeng dan berkata dengan malu. Bahkan, dalam proses mengganti pakaian Liu Yunmeng barusan, dia memang melihat beberapa hal yang seharusnya tidak terlihat, dan dia menganggap dirinya mengambil keuntungan dari orang lain. Tentu saja, dia hanya menghargai, dan tidak ada yeye. Landen Sen merasa dia punya cukup Rosu, Yuyao dan Selin Hua, dan tidak ingin memiliki utang emosional lainnya.
Yang paling penting adalah bahwa ketika Rosu naik ke dunia hantu, wanita itu pasti ada di suatu tempat di dunia hantu. Landon Sen memutuskan untuk menunggu bendera cahaya Li Flaming Selatan terakhir ditemukan, dan setelah menerobos periode integrasi, ia pergi mencari Rosu. Landon Sen masih tidak yakin tentang keselamatan Rosu, ia harus mencari ketenangan pikiran. Apa yang kamu lihat? Cepat berbalik. Berani melihat ke belakang, gadis ini berkelahi denganmu. Liu Yunmeng memarahi dan berkata dengan malu-malu. Oh. Landon Sen segera berbalik dan berbalik ke Liu Yunmeng. Liu Yunmeng buru-buru mengeluarkan gaun putih dan siyi dari cincin penyimpanan dan mengenakannya. Setelah melakukan hal-hal ini, kaki indah putih salju Liu Yunmeng langsung menendang pantat Landon Sen, dan Landon Sen terhuyung ke depan, hampir jatuh ke tanah. Bau lelaki, gadis ini bisa memaafkanmu, tapi aku harus melupakan kejadian itu. Kalau tidak, kau dan aku akan berpisah. Liu Yunmeng berteriak dengan gigi terkatup. Landon Sen buru-buru tertawa dan membujuk, tidak apa-apa, Nona Yunmeng, saya salah tentang ini, saya lupa seperti apa tubuh Anda. Kamu masih bilang. Liu Yunmeng menendang Landon Sen dengan ganas lagi, hampir tidak menendang Landon Sen sampai patah. Aduh. Landon Sen mengeluarkan rasa sakit, sedikit terdiam, wanita ini jelas sangat lemah di luar, tapi dia terlalu kuat. Setelah Liu Yunmeng membuat keributan, suasana hatinya akhirnya tenang, dan dia membusungkan mulut kecilnya dan berkata, apa yang terjadi sekarang, ceritakan gadis ini dengan baik. Landon Sen menjelaskan apa yang terjadi sekarang, kemarahan Liu Yunmeng mulai dari hatinya, dan segera melepaskan indera spiritualnya, dan menemukan lokasi desa awan merah. Tubuh Liu Yunmeng berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju markas desa Hongyun di sisi lain gunung. Landon Sen mengikuti di belakang. Kutukan True Purple Ki Raja. Tiba di langit di atas markas desa Hongyun, Liu Yunmeng secara langsung melepaskan langkah besar, secara langsung menghancurkan semua kamp dalam radius ribuan mil, dan hampir semua biksu terbunuh. Liu Yunmeng tidak ingin bertanya pada Landon Sen satu persatu, dia hanya mencari beberapa biksu dan mendapatkan beberapa informasi dasar tentang dunia hantu. Setelah menyebarkan udara, Liu Yunmeng dan Landon Sen terbang di atas gunung dan terbang ke arah barat. Sepanjang jalan, wajah cantik Liu Yunmeng sangat dingin, dan suasana hatinya tidak terlalu baik. Landon Sen dengan hati-hati mulai berbicara tentang bisnis. Apa, spanduk cahaya Li Flaming Selatan yang kamu cari ada di reinkarnasi gunung? Liu Yunmeng mengerutkan kening. Pada dasarnya pasti ada di sana. Gadis Yunmeng, apakah Anda pernah belajar tentang Gunung Samsara dan terowongan Samsara ini? Tanya Landon Sen dengan rasa ingin tahu.